Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Cahya Arinda Mutia, kemudian Dina Salsabila, Hidayah, dan juga Muhammad Alfis Ariski. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai teori belajar behavioristik yang meliputi karakteristik, pengertian dari para ahli, serta aplikasi teori behavioristik sendiri di dalam pembelajaran. Langsung saja untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Hidayah dan juga saya sendiri. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik teori belajar behavioristik. Nah, teori belajar behavioristik ini melihat semua tingkah laku manusia itu dapat ditelusuri dari bentuk refleks. Dalam psikologi teori belajar behavioristik disebut juga dengan teori pembelajaran yang didasarkan pada tingkah laku yang diperoleh dari pengkondisian lingkungan. Pengkondisian ini terjadi melalui interaksi dengan lingkungan. Teori belajar behavioristik sendiri mempunyai ciri-ciri, yaitu yang pertama, aliran ini mempelajari perbuatan manusia, bukan dari kesadarannya, melainkan mengamati perbuatan dan tingkah laku yang berdasarkan kenyataan. Pengalaman-pengalaman batin dikesampingkan, serta gerak-gerak pada badan yang dipelajari. Oleh sebab itu, behaviorisme adalah ilmu jiwa tanpa jiwa. Segala perbuatan dikembalikan kepada refleks. Behaviorisme sendiri mencari unsur-unsur yang paling sederhana, yaitu perbuatan-perbuatan dan bukan kesadaran yang dinamakan refleks. Refleks sendiri adalah reaksi yang tidak disadari terhadap suatu pengarang. Manusia dianggap sesuatu yang kompleks, refleks, atau suatu mesin. Yang ketiga, behaviorisme itu berpendapat bahwa pada waktu dilahirkan, semua orang adalah sama. Jadi dalam teori ini, manusia itu disebutkan sebagai makhluk yang berkembang karena kebiasaan-kebiasaan, dan pendidikan dapat mempengaruhi keinginan hati. Konsep behavioristik sendiri memandang bahwa perilaku individu merupakan hasil belajar yang dapat diubah dengan memanipulasi dan mengkreasikan kondisi-kondisi belajar dan didukung dengan berbagai penguatan untuk mempertahankan perilaku atau hasil belajar yang dikehendaki. Semuanya ini timbul setelah manusia mengalami kontak dengan alam dan lingkungan sosial budayanya di dalam proses pendidikan. Maka individu akan menjadi individu yang pintar, terampil, dan mempunyai sifat abstrak lainnya, tergantung pada apa dan bagaimana ia belajar dengan lingkungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang
Pendapat para ahli mengenai teori. Yang pertama, Jonathan S. Turner. Teori adalah sebuah proses mengembangkan ide-ide yang membantu kita menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu peristiwa terjadi. Yang kedua, Little John dan Karen Foss. Teori merupakan sebuah sistem konsep yang abstrak dan hubungan-hubungan konsep tersebut yang membantu kita untuk memahami sebuah fenomena. Yang ketiga, Kerlinger. Teori adalah konsep-konsep yang berhubungan satu sama lainnya yang mengandung suatu pandangan sistematis dari suatu fenomena. Yang keempat, Nazir. Teori adalah pendapat yang dikemukakan sebagai keterangan mengenai suatu peristiwa atau kejadian. Yang kelima, Stevens. Teori adalah suatu pernyataan yang isinya menyebabkan atau mengkarakteristikkan beberapa fenomena. Selanjutnya ada tokoh-tokoh yang terkenal dalam teori ini. Thorndike. Menurut Thorndike, tahun 1911 salah seorang pendiri aliran tingkah laku, teori behavioristik dikaitkan dengan belajar adalah proses interaksi antara stimulus yang berupa pikiran, perasaan, atau gerakan, dan respon yang juga berupa pikiran, perasaan, dan gerakan. Jelasnya, menurut Thorndike, perubahan tingkah laku boleh berwujud sesuatu yang konkret atau dapat diamati, atau yang non-konkret tidak bisa diamati. Prosedur eksperimennya ialah membuat setiap binatang lepas dari kurungnya sampai ke tempat makanan. Dalam hal ini, apabila binatang terkurung, maka binatang itu sering melakukan bermacam-macam kelakuan, seperti menggigit, menggosokkan badannya ke sisi-sisi kotak, dan cepat atau lambat binatang itu tersandung pada palang, sehingga kotak terbuka dan binatang itu akan lepas ke tempat makanan. Ivan Petrovich Pavlov. Pengkondisian atau persyaratan klasik adalah proses yang ditemukan Pavlov melalui percobaan terhadap hewan anjing di mana perangsang asli dan netral dipasangkan dengan stimulus bersyarat secara berulang-ulang sehingga memunculkan reaksi yang diinginkan. Dari contoh tentang percobaan dengan hewan anjing bahwa dengan menerangkan strategi Pavlov, ternyata individu dapat dikendalikan melalui cara dengan mengganti stimulus alami dengan stimulus yang tepat untuk mendapatkan pengulangan respon yang diinginkan. Sementara individu tidak menyadari bahwa ia dikendalikan oleh stimulus yang berasal dari luar dirinya. Yang ketiga ada John B. Watson. Berbeda dengan Thorndike, menurut Watson, pelopor yang datang sesudah Thorndike, stimulus dan respon tersebut harus berbentuk tingkah laku yang bisa diamati. Dengan kata lain, Watson mengabaikan berbagai perubahan mental yang mungkin terjadi dalam belajar dan menganggapnya sebagai faktor yang tidak perlu diketahui. Bukan berarti semua perubahan mental yang terjadi dalam benak siswa tidak penting. Semua itu penting, akan tetapi faktor-faktor tersebut tidak bisa menjelaskan apakah proses belajar sudah terjadi atau belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang saya akan jelaskan di sini yaitu poin C, aplikasi teori behavioristik dalam pembelajaran. Jadi kaum behavioris menjelaskan bahwa belajar sebagai suatu proses perubahan tingkah laku di mana reinforcement dan punishment menjadi stimulus untuk merangsang peserta didik dalam berperilaku. Pendidikan yang masih menggunakan kerangka behavioristik biasanya merencanakan kurikulum dengan menyusun isi pengetahuan menjadi bagian-bagian kecil yang ditandai dengan suatu keterampilan tertentu. Kemudian bagian-bagian tersebut disusun secara hierarki dan yang sederhana sampai dengan yang kompleks. Teori behavioristik juga cenderung mengarahkan peserta didik untuk berpikir linear, konvergen, tidak kreatif, dan tidak produktif. Pandangan teori ini bahwa belajar merupakan proses pembentukan atau shaping, yaitu membawa peserta didik menuju untuk mencapai target tertentu, sehingga menjadi peserta didik tidak bebas berkreasi dan berimajinasi.
Padahal banyak faktor yang mempengaruhi proses belajar. Proses belajar tidak sekedar pembentukan atau shaping. Aliran psikologi yang sangat besar berpengaruh terhadap arah pengembangan teori dan praktek pendidikan dan pembelajaran hingga kini adalah aliran behavioristik. Aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Teori behavioristik dengan model hubungan stimulus responnya mendukung orang yang belajar sebagai individu yang pasif. Respon atau perilaku tertentu dengan menggunakan metode drill atau pembiasan semata. Munculnya perilaku akan semakin kuat bila diberikan reinforcement dan akan menghilang bila dikenai hukuman. Aplikasi teori behavioristik dalam kegiatan pembelajaran tergantung dari beberapa hal seperti tujuan pendidikan, sifat materi pelajaran, karakteristik pembelajaran, media, dan fasilitas pembelajaran yang tersedia. Pembelajaran yang dirancang dan berpijak pada teori behavioristik memandang bahwa pengetahuan adalah objek pasti tetap dan tidak berubah. Pengetahuan telah terstruktur dan rapi sehingga belajar adalah perolehan pengetahuan, sedangkan mengajar adalah memindahkan pengetahuan ke orang yang belajar atau peserta didik. Fungsi mind atau pikiran adalah untuk menjiplak struktur pengetahuan yang sudah ada melalui proses berpikir yang dapat dianalisis dan dipilah sehingga makna yang dihasilkan dari proses berpikir seperti ini ditentukan oleh karakteristik struktur pengetahuan tersebut. Peserta didik diharapkan akan memiliki pemahaman yang sama terhadap pengetahuan atau guru itu yang harus memahami dan dipahami oleh peserta didik. Posisi dari pendekatan behavioristik dapat dijadikan sebagai pedoman pengemban media pelajaran yang didasarkan dengan kondisi peserta didik serta fasilitas yang memadai. Menurut Hardianto, keberadaan stimulus dan respons serta pengkondisian merupakan istilah yang dilahirkan dari teori belajar behaviorisme dan penerapannya sangatlah kuat dalam pengembangan multimedia pembelajaran. Multimedia dalam ranah ini memperhatikan pada pembelajaran desain dari grafik, melibatkan penggunaan warna, animasi, serta video, dan lain sebagainya. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.